Kita bernyanyi dari nomor 35. Silakan dulu. Kita berdoa. Kemuliaan bagi Allah kami, kemuliaan bagimu pada saat ini kami datang kepada melalui ibadah ini dengan penuh dosa dan dengan bibir yang manis ini. Berkenanlah dan layakkanlah kami untuk bermazmur, bernyanyi serta mengucapkan rasa syukur kami kepadamu. Janganlah pandang dosa-dosa kami, ya Engkau yang penuh rahmat dan belas kasihan. Pada pagi hari ini, dalam ibadah pengucapan syukur kami atas hari ulang tahun Mama Inang Opung kami dapat berkumpul dengan penuh sukacita, dan kami tahu bahwa semuanya ini dapat terjadi semata-mata oleh karena kasih-Mu saja. Ya Bapa, yang kami kenal oleh anak Tuhan Yesus, kami mohon hadirat-Mu di tengah-tengah kami, serta memenuhi roh dan jiwa kami. Kiranya hikmat yang daripada-Mu memenuhi akal pikiran kami oleh terang dari Roh-Mu yang kudus. Kami sembah dan kami muliakan Engkau melalui ibadah ini. Amin. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempatnya kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia dalam Tuhan tinggi mengatasi segala masalah, kemuliaan-Nya mengatasi langit. Pujilah Tuhan hai jiwaku, puji namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Puji syukur hanya bagi
Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh dari barat dari timur, sejauh timur dari barat, demikian jauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan damaikan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau, terhadap Kau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya
sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukunyakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, percayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamu-lah aku bertobat. Mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau telah selalu puji-puji. Bagi banyak orang aku sudah bercanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindungan yang kuat. Mulia mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang, keadilanmu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Kita Powers above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all
Kita ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 17. Mari kita membacanya dan bersama-sama kita menyimaknya. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan 17. Demikian bunyinya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Engkau
Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan adalah kepalaku, takkan kekurangan aku. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpin aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita duduk kembali. Kita memohon kekuatan, memohon penerangan kepada Tuhan, membimbingan agar kiranya Roh Kudus memimpin kita mari berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mempunyai segala kebenaran dan firman, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan berterima kasih sebab pada hari ini Engkau mempertemukan kami di tempat ini untuk mengucapkan syukur kehadiran-Mu atas hari ulang tahun Inang yang ke-80. Terima kasih kami ucapkan ya Tuhan, campur tangan-Mu kepada kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Sejenak ya Tuhan, mari turunlah Roh Kudus di tengah-tengah kami, membukakan hati dan pikiran kami, membukakan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami pada hari ini. Mari Tuhan, tolonglah hamba-Mu,
Engkau yang mempunyai firman, hamba-Mu tidak ada apa-apanya ya Tuhan, bahkan hamba-Mu adalah orang yang berdosa. Mari Engkau sucikan dan pergunakanlah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami bersuka cita menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Terpuji dimuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya, dari kekal hingga kekal. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Laisi dan juga Nangbau semua anak, izinkanlah saya menyeberangkan firman Tuhan, dan nanti mungkin kurang hormat tidak memanggil dengan tata krama orang Batak. Saya akan memanggil bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari. Izinkan saya dan jangan saya dimarahi. Sebenarnya saya terkejut waktu live Bapak Ica telepon saya untuk membawakan renungan pada hari ini. Saya agak agak grogi, takut dan segan, ya kan. Sebab di sini ahli-ahli saya lihat. Waktu udah 2 tahun kalau nggak salah dalam pendidikan, yang lain-lain juga. Tapi saya teringat akan satu firman Tuhan mengatakan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat atau firman Tuhan dan merenungkannya supaya jalanmu beruntung. Begitu dengar beruntung, karena saya sering rugi, terus saya semangat gitu untuk karena ada untungnya kayak gitu kan. Tapi memang gitu saya lihat hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta selesai berkhotbah ya ada untungnya, ada amplopnya. Tapi saya bukan itu maksud saya di sini. Saya akan berbicara karena saya percaya. Jadi karena percaya, karena saya percaya, maka saya akan berbicara tentang firman Tuhan dan mohon kiranya Tuhan mengizinkan dalam ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun Mama ke-80. Ini istimewa ini sebenarnya. Saya terkejut 80 untuk membawakan firman. Biasanya itu yang para ahli lah di situ, ya kan. Tapi rupanya pada kesempatan ini Tuhan mengizinkan ataupun memerintahkan saya untuk berdiri di sini. Saya anggap demikian. Dan seperti yang kita ketahui bahwa manusia hidup yang dicari-cari adalah satu, panjang umur, yang kedua kekayaan, yang ketiga kehormatan, yang keempat kebahagiaan. Itu yang kita cari-cari. Bukan hanya kita, tapi seluruh dunia mencari itu. Bahkan didirikan rumah sakit yang hebat-hebat dengan terapi sana, terapi sini, aromaterapi untuk memanjangkan umur atau mempercantik kulit atau apa segala macam. Tapi biarlah kita sejenak membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang ketiga. Kitab Amsal pasal yang ketiga, mari kita buka dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Ayat 1 sampai ayat yang ke-20 saya mencoba untuk membacakannya, dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari mengikutinya dengan seksama. Saya membacanya di dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Tadi 1 Yohanes 2, 3 sampai 17 berbicara mengenai perintah. Karena panjangnya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu,
maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan. Namun sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara-saudaraku sekalian, yang mau kita soroti di sini sebenarnya ada satu kekuatan yang bisa kita melihat di sini, yaitu kekuatan daripada hikmat, atau sering disebut orang power in the wisdom. Jadi kita mau melihat sekarang di dalam kesempatan perkumpulan kita pada siang hari ini, ibadah syukur karena hari ulang tahun Mama yang ke-80. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Seraya kita merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita renungkan firman Tuhan. Dengan apakah kita bisa mendapatkan apa yang telah didapatkan ini? Kalau kita melihat Inang telah mendapatkan umur yang panjang 80, bahkan ditambah-tambahkan nanti oleh Tuhan sampai berapa yang Tuhan inginkan. Kita mengetahui bahwa Inang juga diberikan kekayaan. Buktinya kita sebagai anak-anak nggak pernah kita merasa menanya gimana Inang hidup sampai sekarang ini, apa biayanya? Aku nggak pernah. Kalau lain-lain atau apa ada, tapi aku nggak pernah. Itu menunjukkan bahwa dia mampu berdiri sendiri. Bagaimana susunya dibeli? Nggak ada kita yang saya nggak tahu, istri saya juga mungkin nggak tanya. Jadi itu menunjukkan bahwa semua kekayaan, kehormatan yang miliki, anak-anak disekolahkan dan semua mempunyai jabatan tertentu yang baik-baik di bagian lingkungannya sendiri. Nah, itu membuktikan bahwa Inang telah menerima. Bagaimana kita dapat mendapatkan seperti itu juga? Firman Tuhan pada hari ini, baik kita renungkan. Katanya di sana, ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Katanya di sana. Kemudian di ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangannya. Di tangan siapa? Di tangan hikmat itu ada umur yang panjang. Dan kemudian dikatakan di sana, di tangan kanannya itu, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tangan kirinya penuh dengan bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Dan hikmat itu ada dua, yaitu hikmat daripada manusia atau hikmat dunia, dan hikmat daripada Allah. Kalau kita membuka kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat ayat yang ke-15.
iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Jadi berarti dan dari nafsu manusia dan dari setan. Jadi ada juga hikmat dunia, ada hikmat Allah. Kita mau menyoroti sebentar dulu hikmat dunia. Hikmat dunia mengatakan misalnya, kalau kita mau umur panjang, kalau kita mau sehat, ini dan ini dan ini. Bahkan siapa penyanyi itu, kamu harus masuk di dalam ruang oksigen. Jackson 5 kalau nggak salah, Jackson apa itu? Michael Jackson. Masuklah dia di dalam ruangan yang ada oksigen, itu hikmat dunia. Dan seterusnya sehingga dia mencari kekayaan. Misalnya, dan itu misalnya, ya kita harus menentang orang, ya kan? Jangan ada belas kasihan. Kalau kita mau berdiri, lihat. Kalau kita duduk mau berdiri, tekan itu apa pinggir kursi itu. Nah, seperti itulah kita buat orang lain. Katakan dia biar kita naik, hikmat dunia. Dan seterusnya. Dan itu akan mendatangkan perkelahian, akan mendatangkan ketidakcocokan satu dengan yang lain. Akan bentar pergi ke Singapura untuk ngapain? Oh, itu untuk berobat. Sana operasi, sini operasi. Habis badan kita dioperasi terus, ya kan? Tetapi hikmat Tuhan katanya, kitab Yakobus mengatakan bahwa hikmat yang dari atas adalah pertama-tama adalah murni. Yang selanjutnya berdamai, beramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Tadi episode kita juga menceritakan tentang damai juga, bahwa perintah Allah itu kita ikuti untuk mendatangkan damai. Sekarang bagaimana sih bentuk orang-orang yang berdosa? Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia, hukum dosa dan hukum murni. Jadi dengan tulus Allah itu sendiri mau tolong manusia, dengan tulus Allah itu sendiri mau bantu manusia. Itu adalah buah daripada dosa yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Kita sudah ditetapkan untuk bersusah-susah mencari makan, tetapi Tuhan mau kasih sama kita jalan keluar. Jalan keluar, maka diberikanlah. 1 Korintus pasal yang pertama dikatakan di sana, Kristus, pasal yang pertama ayat ke-24, Kristus adalah kekuatan Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi hikmat yang dari atas itu adalah Kristus Yesus Tuhan. Siapa Kristus Yesus Tuhan? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri, dan dia menjadi
Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai seperti sekarang ini. Ini semua Tuhan semata-mata karena pertolongan daripada Tuhan saja. Biar Tuhan senantiasa kami boleh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap hidup kami, hidup yang boleh Kau berikan dalam kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang di dalam surga, Engkau mendengarkan doa-doa yang akan kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami terdiri di hadirat Tuhan, kami bersepakat Tuhan menaikkan doa-doa ini. Kiranya Tuhanlah yang mendengarkan dan memberikan kasih karunia Tuhan di setiap hidup kami. Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat tadi ya Bapa, bahwa kami akan mencari hikmat yang pertama-tama dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, setiap kami, setiap keluarga kami Tuhan, kami boleh mencari hikmat untuk kami dapat mengawal langkah kami dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan setiap hari, ajar kami Tuhan untuk dapat mengucap syukur karena kami tahu semua berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami tadi dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, jika pada siang hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul, kami datang dari Medan Tuhan untuk merayakan ulang tahun Mama, ulang tahun Inang dan ulang tahun opung Inang kami yang tercinta yang pada tanggal 29 kemarin genap berusia 80 tahun. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami masih boleh Engkau berikan Mama kami yang tercinta bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh pakaikan Mama kami ini, opung kami ini menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi ibu opung yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan menolongnya, Tuhan memberikan pakai, biarlah senantiasa Tuhan yang boleh memberikan dan menjaganya. Tuhan, Engkau lihat keberadaan Mama, opung kami yang kami kasihi sedang berada dalam keadaan sakit. Tuhan, pakailah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengangkat segala sakit dan penyakit dari dalam tubuhnya, sehingga ia boleh bersukacita dan bergembira melihat turunan-turunannya Tuhan, melihat kami anak menantu serta cucu-cucunya. Biarlah dapat ia Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan menjadi seorang opung yang baik, menjadi ibu yang baik bagi kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami juga bersepakat pada siang hari ini, kami berdoa untuk keluarga daripada Eda kami, Amang Bau kami, Eda Mama Rika dan Amang Bau kami Tuhan, beserta anaknya Rika, Hanes Teguh. Kami tahu Tuhan, keluarga ini juga penuh dengan sukacita, penuh juga dengan pergumulan Tuhan. Tuhan boleh angkatkan pergumulan mereka, sehingga Tuhan biarlah senantiasa sukacita yang hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Kami tahu Tuhan, anak kami bersukacita bersama-sama dengan kami di dalam Engkau ya Bapa. Rika sedang dalam pekerjaan yang ia cari, kiranya Tuhan yang menunjukkan pekerjaan yang benar baginya Tuhan, yang dapat mengangkat harkat dan kehidupannya ya Bapa. Sampaikan ia Tuhan di karir dan cita-citanya Tuhan. Juga kami berdoa untuk jodohnya ya Bapa. Engkau akan juga berikan ia yang baik ya Bapa. Juga untuk anak kami Hanas yang bersekolah Tuhan, Engkau boleh sampaikan juga ia menyelesaikan S2-nya dengan baik. Engkau lah yang menyertai
mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, karena mereka tidak bersama-sama dengan kami dan orang tuanya. Teguh dalam menyelesaikan sekolah pendidikan lanjutannya Tuhan, kiranya Tuhan yang menjaga dia, menjauhkan dia dari pergaulan-pergaulan yang kurang baik ya Bapak, sehingga ia boleh menyelesaikan pendidikan lanjutannya untuk dapat meraih cita-citanya Tuhan di hari-hari selanjutnya. Memberikan yang baik bagi membawa kami Tuhan, membawa kami juga akan berangkat menuju Papua Tuhan untuk mencari pekerjaan Tuhan ataupun mencari yang baik di dalam keluarga mereka. Tuhan boleh peliharakan membawa kami ini dalam perjalanan. Juga Engkau berkati kami mereka Tuhan yang sedang dalam menjalani kegiatan karir ataupun kegiatan studinya Tuhan. Engkau boleh sampaikan dia meraih apa yang dia inginkan ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Tuhan hari ini sekarang. Memang Tuhanlah yang memelihara dari depan mereka. Tuhanlah yang memberikan jalan ini Tuhan kepada kami ini. Engkau juga yang akan menyelesaikannya. Berikanlah kepada anak kami ini kesehatan yang baik, jauh dari sakit dan penyakit ya Bapa. Juga kiranya senantiasa Roh Kudus-Mu menyertai anak kami ini, karena Tuhanlah yang memberikannya kepada kami ya Bapa, kepada edak kami kawan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk anak kami ini, biarlah ia di dalam pertumbuhan sampai ia dewasa Tuhan yang terus menjaganya. Jadikan dia anak yang baik, anak yang benar-benar akan kehidupan edak kami ini. Tuhan Yesus, di dalam pekerjaannya, di dalam apapun yang dilakukannya Tuhan, biarlah senantiasa Roh Kudus-Mu berjalan di depannya Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan yang menjaga hidup keluarga daripada edak kami Opaya sendiri. Tuhan menjaganya ya Bapak. Tuhan yang damai sejahtera Tuhan selalu meliputi ya Bapak. Kami meminta kepada Tuhan untuk menjaga kami dalam hidup kami sendiri. Kami tahu Tuhan kami berada dalam pergumulan yang berat. Untuk segala apapun Tuhan yang kami boleh minta, kami yakin dan percaya Tuhan yang memeliharakan hidup kami. Dialah Tuhan kami menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Bahkan karirnya akan naik ya Bapak. Kiranya Tuhanlah yang memeliharakan dia, menjadikan Bapak ini naik Tuhan, karena kami percaya Engkau akan memeliharakan, tidak memberikan kami menjadi ekor. Kami tahu Tuhan memberikan kami menjadi kepala. Inilah yang kami ingini Tuhan, dalam harapan-harapan kami, dalam hidup kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau yang di surga Tuhan memberikan kepada setiap yang kami doakan Tuhan, yang kami mintakan melalui dewan direksi. Kiranya Engkau datangnya sekarang. Tuhan Yesus, kami tahu semua bersumber daripada Tuhan, dan biarlah kami tidak menjadi susah karena ini Tuhan. Tuhan, kami Engkau tahu, Engkau ya Bapa yang memeliharakan hidup kami. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk anak kami ini yang sekolah di Medan, jauh dengan kami yang berada di kebun ya Bapa. Kami tahu Tuhan yang menjaga hidupnya di sekolah, di setiap dapat menjadi orang tua yang baik bagi anak kami ini ya Tuhan Yesus. Juga kami pada siang hari ini cita-citanya nanti, bahkan di dalam pekerjaan pun yang ia cari Tuhan yang memberinya. Tuhan Yesus, juga kami berdoa dan sila yang ada di Medan ini, kiranya Tuhan yang menolongnya, yang memberikan ia sukacita bersama-sama dengan ya Tuhan. Kami tahu Hilda juga ada di Medan untuk menempuh pendidikannya. Tidak ada menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melindunginya, juga kepada orang tuanya juga Tuhan yang meniti karir Tuhan. Engkau berikan kepada Bapak Hilda juga Tuhan suatu karir yang ia
cita-citakan Tuhan. Jadikan ia menjadi yang terbaik di kabupaten yang ia tempat tinggal sekarang ya Bapak. Engkau bersandar dalam kehidupan Tuhan. Kami tahu adik kami ini Tuhan selalu bergumul di dalam pekerjaan, di dalam sakitnya Tuhan. Engkau sembuhkan, kami tahu Engkau sudah boleh memberikannya jantung yang baik. Biarlah ia menjadikan jantungnya dapat ia pelihara melalui makanan kemampuan Tuhan untuk dapat mengelola keluarganya dengan baik. Kami percaya tangan Tuhan lah yang mencapai keluarga adik kami ini. Jika Tuhan kami boleh menaikkan doa untuk adik kami yang paling kecil, adik kami anak Tuhan mengetahui ia juga Tuhan bergumul di dalam pekerjaannya. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang benar-benar sanggup melakukan segala perkara. Engkau yang boleh memberikan yang terbaik bagi kami anak bersama dengan Vera istrinya ya Bapak. Engkau boleh memberkatinya menjadi ibu yang seperti kita. Terpujilah kiranya Tuhan Engkau oleh keluarga ini ya Bapak. Juga kami berdoa juga untuk anaknya Ica yang semakin hari semakin besar ya Bapak. Engkau bolehkan anak ini berada bersama-sama dengan keluarga adik kami anak. Biarlah Tuhan anak kami Ica ini dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang bersandar Tuhan di dalam kehidupannya hanya kepadamu. Bantulah kami ya Bapa, kami mohon kepadamu, biarlah kami dapat membimbing anak kami Ica ini menuju ke masa dewasanya mulai dari sekarang sampai kepada masa dewasanya Tuhan. Berikanlah kepada keluarga ini rezeki yang berkelimpahan ya Bapak, sehingga mereka boleh hari ke hari semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak daripada Opo, mama kami yang tercinta. Kami biarlah kami Tuhan yang memberikan keterbukaan di dalam kehidupan kami suami istri ya Tuhan. Jadikan juga anak-anak perempuan daripada kami ini Tuhan, anak yang sebagai istri, sebagai ibu bahkan sebagai anak yang baik Tuhan di hadapan Tuhan. Kiranya kami hanya melayani yang kami tuju ya Bapak. Kami tahu hidup kami hanya sementara di dunia ini. Untuk itulah kami memohon setiap hari kepada Tuhan. Kami meminta hikmat daripada Tuhan untuk kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami berdoa untuk setiap keluarga, bahkan keluarga dari besan-besan ibu kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Yang Tuhan Engkau berjauhkan dari sakit penyakit, bahkan yang belum tua Tuhan, Tuhan yang menjaga hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami minta di dalam hidup kami Engkau berkenan Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagimu. Kami percaya bukan kehendak kami Tuhan, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Juga Tuhan Yesus, kami penuh dengan dosa yang kami perbuat sengaja ataupun tidak sengaja. Biarlah ini Tuhan Engkau hapuskan, sehingga berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami berkelimpahan akan menjadi penghalang kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan melakukan kegiatan kami, kegiatan daripada menyenangkan ibu kami yang ulang tahun pada siang hari ini. Biarlah Tuhan yang berjalan di depan kami, menjaga kami dan memeliharakan kami. Kami juga akan pulang nanti Tuhan menuju Medan dan kemudian berjalan menuju ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang menjaga dan memeliharakan hidup kami. Berikan kami panjang umur Tuhan, berikan kami kesehatan yang baik, karena kesehatan adalah segala-galanya di dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkanlah doa kami ini, dan kiranya Engkau yang berada dalam kerajaan surga ya Bapa, menyediakan telinga-Mu Tuhan untuk mendengar doa kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini, sekarang, dan selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mendengar dan menyampaikan kepada Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan. Amin.
berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, yang telah menguatkan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk datang mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, untuk memuji dan memuliakan namamu pada hari ini, di dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-80 dari mama kami Inang dan Opung pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan kepada kami, kiranya Tuhan berkenan kepada puji-pujian kami, kiranya Tuhan senang akan apa yang kami lakukan pada hari ini. Dan ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, melakukan kegiatan, kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam perjalanan, di dalam bermain, di dalam melakukan kegiatan kami. Mari Tuhan, Engkau-lah berjalan di depan, tuntun tangan kami, dan ya Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya. Buatlah kami berhasil ya Bapa, mendatangkan kepujian bagi namamu, merupakan tonggak pujian bagi namamu, dan ya Tuhan, keluarga kami masing-masing mendatangkan kepujian bagi nama Tuhan. Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang diagungkan, Engkau ya Tuhan yang dibesarkan, dan namamu ya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk melaksanakan firman-Mu, dan kami memperolehi apa yang telah Tuhan berikan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Rohul Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan pertolongan daripada Rohul Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik.
Puji Tuhan, luar biasa. Di lingkungan aja nggak bisa. Bisa. Iya, lama kali. Kalau nggak channelnya nggak seru. Masa nggak ada lilin? Iya, berapa sih kita main tangan. Ya. Nah, Linda, you like it. Linda mau mengucapkan sama Opung selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Oke. Doakan. Silakan. Semoga Opung cepat sembuh penyakit sakit pinggang sama kakinya. Oke.
Tuhan berkati. Saudara-saudara, sama Omang Boru, Bauda, Pak Tua, iyalah. Banyak kali. Iya. Kamu lah bilang aja. Udahlah. Ya udah bilang lah. Udah. Tuh, Tuhan. Ayo Guru. Teguh mau tenang. Apa Guru? Apa? Doa, bilang lagi. Ya, sama-sama ucapkan selamat ulang tahun untuk Opung ya. Ya. Sini berdiri Kang. Kalian dua. Ya, Pariban. Berarti deh, malas. Jadi tuh. Oke. Coba biar kehidupan kita. Cepat-cepat. Tahunnya Opung, semoga panjang umur dan selalu semoga sakit Opung cepat sembuh supaya bisa jalan lagi kita nanti. Jadi itu kan mungkin opung-opung temannya mungkin ya masih kalau dengar ya masih 60-an lah, yang 70 aja ada jarak. Baru kayak kawan-kawan aku sering datang ke rumah orang itu dengar cerita aku, aku mau di rumah ya, aku mau berapa? Waktu itu 79 lah ya, 79. Iya. Pokoknya banyak orang itu lah ya, tiba-tiba ketemu opung masih sehat, masih di taman kayak jalan-jalan baru. Pokoknya orang itu aku semangat kali ya, opung aku 60-an aja udah tidur terus itulah pokoknya aku baca umur ya Bung, kalau bisa sampai kami besar bisa ya sampai kita sampai punya masing-masing lah. Jadi Kayaknya siapa kalau gitu? terus dari semoga Opung sehat-sehat, yang panjang umur, sehat selalu. Kalau sekarang lagi kurang sehat rasa ya. Semoga dari hari ini udah bisa jadi makin sehat dan kita bisa tetap semangat dan kita akan bisa jalan. Amin. Jalan-jalan juga. Halo. Agus, ini Agus. Biar bertambah umur dan kami besar. Cila. Kami mewakili dari KMD Bank Pembelian Maupun Tulisan di luar kota. Selamat ulang tahun Bu. Kami tahu pasti bisa sehat-sehat selalu. Terima kasih. Makasih Opung udah ngasih nasihat-nasihat sama kami dua-duanya ya, sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin. Semoga Opung menjadi Opung yang soleha. Ulang tahun ya Opung. Saya mewakili KMD Bank terus. Semoga Opung sehat-sehat, panjang umur, sampai kami besar. Doakan kami Opung, semoga kami bisa mengikuti nasihat-nasihat Opung biar menjadi lebih baik. Amin. Iya. Terus kan? Iya.
sehat-sehat. Saya Nggak dapat Cino ya. Tapi Ica kawin. Ya Bu. Yo. Ya udah. Pokoknya panjang umur, selalu semoga penyakitnya cepat sembuh. Iya. Terima kasih atas nasihat dan doa-doa Bu yang Bu berikan kepada kami. Semoga menjadi orang yang berhasil. Amin. semoga panjang umur dan sehat selalu. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Januari. Biar cepat nyusun bunga, masih banyak tugas kita. Silakan lagi ya. Nanti dulu. Positif itu. Pegangin nak. Mama, dekat mamiknya, Mama, tolong Mas. Pegangin nak. Kayak artis itu. Macam bagas itu aku sadari operasi yang aku. Untuk bilala lakukan nombaga. Mau dari situ doa aku Tuhan. Semua ini aku hama kaya anak koku. Dokter anang yang kenal asa dokter berkali parason dokter Aniro. Mau dok. Aku sendiri. Lewat sian kaya aku. So diruk itu hanau dangsang bawa menjadi dari mulutku namun itu tahu alai tong do dalam bimbingan Tuhan sehingga tidak ada anak satu na berdua onau bila lalu penuh dubun itu bila bahasa di Tuhan selidik di mulutku mereka nanti hamu akan aku kebe udah aku tahu aku sudah susah Tuhan bahwa kelas di roha semua ini menembak porsi aku tuh Tuhan tangadong na mustahil hape ni Tuhan. Jadi nang dihamak kaya na ko kulitat ba ito hamak ang pason. So ngoni naksuli na sa naporo di muna dibimbing hamu. So ngoni nang kakapupiko. Dihamak ka yan ako po. Bagay Tuhan hamu nang bibig kakapupiki. Bilehon kecukupan ni biyaya. Asabuhi na sila ito. Dapat ni cita-cita ni Rohana. Maju di persekolahan. So ngoni dapat karijuat. Ihamu pwede lehon kejan di umur. So minakahi pason asa toktong buhay hamot itu iba kasantas ni roha di pemadala ni muna buhay lo video pe so menurut on tercapai jadi toktong ada dirama di Tuhan sayang dia anak itu sudah kapan dibuat tak doa sama minaka sudah harapan sudah cita-cita Tuhan yang menanan roha pe nang dihelaku dengan borhat di Papua musik yang berdelani menuju lapangan menuju dengan buat sama hamu di perjalanan sama ninang di sudi rencana dohot cita-cita sama ninang yang kabur punya di perkarijuan nangkat kena menuntut ilmu dah penak penong betua sama guruku pangpatan ate Bapak Udit sama ninang di guruku naimita mana dia pe semua jadi muna hama kaya anak koku tokto mama kos di roh hati Tuhan oh ya amin jadi si sudena itu Tuhan teman tapasah puji-pujian semua ninang di sudi keluar kata nasu hadir di son semuanya kapau puku dinadau lihat mata tok itu di Tuhan tapasu-pasuna nang di sudi ke keluarga nah jonok tu hita kasih solhot tak namar ningok tadi hati tubukon sama ni nak pe masuk hadir di son sehingga menang nasi dari dia Tuhan hai pason do pasu-pasu do pe bagi kita las di roh hasil kamu kaya nak di kunatun di sana puku taman dongan ni hami ya sumi tio roh si pasti masuk kamu di tengah-tengah keluarga namion unang berasa asingnya keluarga di kita sudi jadi nak dihamunda tuh di laut Tuhan karena torang dohot hai pason so ni nang holong dohot dami na sa marsal kita
di mulut kasi hari-hari nanggak karatora sumbe di tambe itu hatta pasu-pasu do tahi paso uli hamu bisa berjumpang di bagasan rasmi roha mau lihat mah di Tuhan mau lihat mah di kita sulit amin. Yang sehat-sehat semua, baik-baik semua dan jadi sukacita bagi keluarga. Ya, baju dalam sekolah, baju dalam pikirannya, semua juga ya. Nah, jadi Tuhanlah yang memberkati kita semua. Yang sudah mau dapat jodoh, yang harus dapat jodoh, dapat jodoh. Yang masih pacaran. Teruskan pacaran. Mudah-mudahan. Teruskan. Oke, sekarang acaranya